Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adelia Novitasari, Muhammad Fahdul Rahman, Rafif Naufal, dan saya sendiri Rindiani. Di sini kami akan membahas tentang materi SEO. Table of content. Nomor 1 ada pengertian SEO, 2 tipe traffic SEO, 3 evolusi perkembangan SEO, 4 ada tujuan SEO, 5 kesalahan-kesalahan umum dalam melakukan SEO, 6 fungsi SEO, 7 jenis SEO, 8 perbedaan antara SEO dan SEM, 9 cara kerja SEO, 10 peran penting SEO, 11 strategi SEO, 12 ada kelebihan SEO, 13 kekurangan SEO, 14 cara melakukan SEO terhadap website, nomor 15 ada indikator web utama SEO, nomor 16 faktor SEO ranking. Di sini nomor 17 ada beberapa contoh SEO tools. Yang pertama ada pengertian SEO. SEO merupakan singkatan dari Search Engine Optimization. Teknik ini merupakan upaya optimasi website agar mendapat ranking teratas di hasil pencarian Google. Jadi dengan SEO, situs akan mudah ditemukan sehingga berpotensi menyedot lebih banyak trafik. SEO sangat berfokus pada pencarian kata kunci secara organik dan berbeda dengan SEM yang berfokus pada iklan yang disediakan oleh Google. Jadi, jika kita membuat sebuah website, maka akan lebih baik untuk melakukan optimasi dengan SEO daripada menggunakan SEM, karena kita harus membutuhkan dana atau modal untuk melakukan promosi iklan di Google. Yang kedua itu ada tipe traffic SEO. Tipe traffic SEO ada 3. Yang pertama itu ada quality traffic atau lebih dikenal dengan traffic yang berkualitas. Untuk menentukan nilai kualitas traffic dapat diukur dari seberapa besar nilai dari konversi yang dihasilkan dari data pengunjung yang masuk pada website kita. Untuk website bisnis, semakin banyak pengunjung situs yang berganti menjadi pembeli, maka semakin baik pula kualitas trafik dari website kita. Pada umumnya, pengunjung akan melihat dan mencari tahu apa saja produk yang kita tawarkan, sehingga hal itu termasuk ke dalam trafik dengan menggunakan bantuan kata kunci transaksional. Yang kedua itu ada quantity traffic. Di sini sangat memperhitungkan untuk meningkatkan performa sebuah website. Semakin banyak pengunjung yang masuk setiap halaman website kita, maka semakin besar nilai trafik yang kita dapat. Jadi, ketika kita mengembangkan situs bisnis, kita perlu memperbanyak halaman dengan konten yang berkualitas, di mana kita itu dapat membuat kumpulan artikel dalam bentuk blog yang mengandung keyword yang bersifat informasional. Nomor 3 itu ada organic traffic, di mana sangat disukai oleh pemilik website karena tidak membutuhkan biaya atau disebut gratis. Dengan trafik organik ini, kita juga dapat mendatangkan jumlah pengunjung yang lebih banyak serta meningkatkan konversi. Sebagai contoh, ketika mengetikkan kata kunci dalam mesin pencari di sebuah browser, dan selanjutnya user tersebut akan mengklik link tampilan pada hasil pencarian. Nah, itu merupakan kunjungan link tersebut yang merupakan sebuah organic traffic. Yang ketiga ada evolusi perkembangan SEO. Di sini ada era kata kunci di tahun 1991 sampai 2000. Algoritma awal mesin pencarian seperti Yahoo dan Google belum terlalu kompleks pada masa itu. Secara prinsip, algoritma mereka hanya bekerja untuk menampilkan halaman-halaman web hasil pencarian yang berdasarkan relevansi kata kunci dari para pengguna. Jadi tanpa banyak faktor-faktor lain. Pada era kata kunci inilah SEO mulai dilakukan. Dengan semakin banyak pengelolaan situs yang melakukan SEO, kompetisi pada kata-kata kunci yang populer semakin tinggi.
Persaingan yang semakin tinggi tersebut membuat beberapa pengelola situs mulai melakukan praktik SEO yang tergolong black hat SEO tanpa mereka sadari. Yang kedua itu ada era backlink di tahun 2001 sampai 2010. Semasa era kedua ini, backlink atau tautan dari halaman web lain ke halaman situs yang dikelola merupakan faktor yang penting bagi algoritma mesin pencarian maupun praktisi SEO. Tujuan para perusahaan mesin pencarian memasukkan backlink ini sebagai faktor penting pada algoritma mesin pencarian adalah ingin memastikan bahwa suatu halaman web itu benar-benar penting dan disukai oleh para pengguna internet sehingga pantas untuk dimasukkan ke peringkat atas hasil pencarian berdasarkan kata kunci tertentu. Nah, di sini semakin banyak backlink halaman web tersebut, maka dianggap semakin penting dan disukai banyak pengguna, sehingga semakin tinggi kemungkinannya untuk dimasukkan di halaman pertama pada hasil pencarian. Banyak pengelola situs dan praktisi SEO yang kurang sabar dalam membangun backlink secara alami, sehingga akhirnya terjadi praktisi jual beli backlink. Bahkan yang paling parah saat itu banyak bermunculan situs-situs yang hanya memiliki satu halaman, bahkan tidak mempunyai konten apapun selain daftar puluhan atau malahan ratusan tautan di halaman-halaman web lain. Dan pada akhirnya para pengelola mesin pencari juga melakukan perubahan pada algoritmanya untuk menangkal penggunaan tautan-tautan palsu itu. Selain jumlah backlink, algoritma mesin pencarian juga mulai menilai kualitas backlink dengan berbagai parameter. Yang terakhir itu ada era konten 2011 sampai sekarang. Dengan semakin banyaknya faktor yang dinilai oleh algoritma mesin pencarian dan semakin kompleksnya algoritma mesin pencarian membuat mesin pencarian semakin susah dibodohi oleh para situs dan praktisi SEO. Di era sekarang ini, pengelola situs dan praktisi SEO mulai menyadari bahwa kualitas konten adalah faktor yang paling penting yang bisa membuat halaman web muncul di halaman pertama hasil pencarian berdasarkan kata kunci. Kesadaran para pengelola situs web dan praktisi SEO juga mulai mengalami transisi dari membuat konten sedemikian rupa untuk satu-satunya tujuan SEO saja ke membuat konten yang disukai, dicari, bahkan dibutuhkan oleh target audiensnya. Jadi dengan kata lain, mengalami transisi dari membuat konten untuk si algoritma mesin pencarian ke membuat konten untuk target audiens. Nomor 4 itu ada tujuan SEO. Tujuan SEO ini untuk menempatkan sebuah situs web pada posisi teratas atau setidaknya halaman pertama hasil pencarian berdasarkan kata kunci tertentu yang ditargetkan. Jadi secara logis, situs web yang menempati posisi teratas pada hasil pencarian memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pengunjung. Sejalan dengan semakinnya berkembangnya pemanfaat jaringan internet sebagai media bisnis, kebutuhan atas SEO juga semakin meningkat. Berada pada posisi teratas, hasil pencarian akan meningkatkan peluang sebuah perusahaan pemasaran yang berbasis web untuk mendapatkan pelanggan baru. Peluang ini itu dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menawarkan jasa optimasi mesin pencarian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki basis usaha di internet. Nomor 5, ada kesalahan-kesalahan umum dalam melakukan SEO. Selanjutnya, di sini ada kesalahan-kesalahan umum dalam melakukan SEO. Yang pertama, mempunyai asumsi awal bahwa SEO ini lebih murah dari iklan digital. Yang kedua itu berharap SEO yang dilakukan memperlihatkan hasil secara cepat. Nomor 3 itu ada tidak mempertahankan keberhasilan SEO. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu berikutnya di sini ada fungsi dari SEO. Fungsi yang pertama yaitu untuk menaikkan ranking sebuah website agar selalu terindeks pada search engine
sehingga dapat tampil di halaman utama. Yang kedua, untuk mendatangkan pengunjung ke website melalui search engine. Yang ketiga, membantu menaikkan target penjualan. Dan yang keempat, meminimalkan biaya pemasaran. Lalu berikutnya sini ada jenis dari SEO. Jenisnya itu yang pertama ada on-page SEO. Jenis ini bertujuan untuk mengoptimalkan konten pada situs website yang berfungsi untuk meningkatkan performa dan peringkat, yaitu dengan cara melakukan riset kata kunci dengan tepat dan sesuai. Tujuannya yaitu untuk menemukan keyword yang terbaik, mau itu short tail atau long tail keywords. Jenis yang kedua itu ada off-page SEO. Jenis ini merupakan bagian dari SEO yang berada di luar lingkup internal dari sebuah website. Maka dari itu, backlink memegang peranan penting untuk mempromosikan sebuah iklan ataupun brand. Google menganggap suatu situs itu mapan ketika banyak tautan dari website lain yang mengarahkannya ke situs web kamu. Namun, jangan terlalu banyak menggunakan backlink karena Google bisa menganggap hal tersebut sebagai spamming. Dan yang terakhir ada technical SEO. Jenis SEO ini berkaitan dengan elemen non-konten halaman dari sebuah website atau infrastruktur konten, termasuk strategi untuk meningkatkan performa dari sebuah situs website. Jika memiliki teknis yang baik, maka Google dapat menemukan konten dengan lebih mudah. Beberapa prioritas utama dalam technical SEO adalah yang pertama crawlability, indexability, site architecture, speed, mobile friendly, dan yang terakhir user interface. Lalu berikutnya di sini ada perbedaan SEO versus SEM. Yang pertama itu terdapat icon iklan di hasil pencarian SEM. Hasil pencarian dari penerapan SEM atau SEO itu berbeda. Iklan berbayar yang muncul dari penerapan SEM dianggap sebagai iklan. Sementara hasil pencarian dari SEO tak ada embel-embel iklan di bawahnya. Nah, gambar di bawah ini contohnya. Yang kedua, SEM itu berbayar dan SEO itu gratis. SEM adalah iklan berbentuk pay per click atau PPC, sehingga harus mempunyai anggaran agar iklan bisa terus ditampilkan. Sementara SEO adalah strategi yang bisa digunakan tanpa perlu menggunakan biaya. Lalu memilih target audience. SEO dan SEM bertujuan agar bisa memahami audiens lebih baik. Pertama, hanya SEM yang bisa memilih target audiens. Pada SEM, bisa memilih hasil pencarian ditampilkan untuk audiens berdasarkan umurnya, lokasi, dan masih banyak kategori yang lainnya. Dan yang kedua itu, SEO tidak bisa memiliki target audiens. Lalu hasil dan waktu. SEM tidak langsung muncul ketika memasang iklan, karena tetap butuh proses dan persaingan dengan pemasang iklan lainnya. Tapi, proses ini relatif lebih cepat dibandingkan SEO. SEM bisa mematikan pemasangan iklan tersebut sewaktu-waktu dan menghidupkannya kembali kapanpun mereka mau. Sedangkan SEO merupakan strategi yang membutuhkan waktu untuk melihat hasilnya dan bisa membaik atau memburuk seiring waktu tergantung banyak faktor. SEM lebih baik untuk testing, sedangkan SEO tidak. SEM bisa langsung mematikan atau menghidupkan iklan. Jadi, bisa menjadi salah satu cara untuk testing apakah strategi marketing sudah diterima dengan baik oleh audiens. SEM bisa merevisi judul iklan, mengganti target audiens, atau merubah konten dari landing page untuk keperluan testing. Sedangkan pada SEO, membutuhkan waktu terlalu lama untuk mendapatkan hasil dan melihat perbedaannya. Pemasangan jangka panjang. SEM hanya aktif selama membayar iklan untuk tampil di hasil pencarian. Namun, jika sekali mematikan iklan tersebut, maka strategi SEM sudah berakhir. Sedangkan SEO, ini adalah strategi yang berkembang seiring waktu dengan hasil yang bisa bertahan lebih lama pula. Potensi CTR SEO lebih tinggi dibanding SEM. Berdasarkan studi Advanced Web Ranking atau AWR, 3 pencarian teratas itu mendapatkan click-through rate atau CTR terbanyak. Apabila hasil pencarian bisa berada di posisi atas, kemungkinan SEO bisa mengalahkan iklan SEM. Dan jika posisinya di luar 3 besar atau bahkan di halaman kedua, kemungkinan CTR SEM yang akan lebih banyak. Lalu berikutnya ada cara kerja dari SEO. Cara kerja dari SEO yang pertama itu adalah crawling,
yaitu adalah sebuah proses untuk mengambil semua page atau halaman web pada situs tugas website yang saling berhubungan satu sama lain di website tersebut. Tugas tersebut dilakukan oleh perangkat lunak yang disebut crawler atau spider atau Googlebot dalam mesin pencarian Google. Lalu yang kedua ada indexing, yaitu adalah sebuah proses pembuatan indeks untuk semua halaman web yang telah diambil dan disimpan ke dalam database mesin pencari. Pada dasarnya, proses pengindeksan adalah proses untuk melakukan identifikasi dari kata-kata dan tulisan atau bahkan deskripsi yang dapat menjadikan halaman tersebut masuk ke dalam database mesin pencari dengan kata kunci tertentu. Lalu yang ketiga ada processing. Cara kerja yang ketiga di mana mesin pencari Google menerima permintaan dari user mesin pencari yang mengetikkan kata kunci pada bar pencarian. Kemudian, mesin pencari Google akan memproses kata kunci yang dicari user terlebih dahulu dengan cara membandingkan kata kunci ke dalam daftar dari list permintaan pencarian dengan halaman website yang relevan yang berisikan konten yang dicari oleh pengguna tersebut. Lalu yang keempat ada kalkulasi relevansi, yaitu ketika user dari mesin pencari mengetikkan keyword atau kata kunci di kotak bar pencarian Google dan mengklik enter. Maka yang terjadi adalah proses kerja SEO untuk memperhitungkan relevansi kata kunci dengan konten website yang sudah otomatis tersimpan di database indeks mesin pencari. Dan yang kelima ada retrieving result. Pada fase ini, kata kunci yang sudah diketik oleh pengguna di kotak bar mesin pencari akan menampilkan hasil pada halaman pencarian dengan tingkat relevansi yang tepat berdasarkan kata kunci yang sudah diproses sebelumnya, yang kemudian ditampilkan kurang lebih 10 list atau indeks website teratas yang menurut Google paling bagus dari segi kualitas konten, optimasi SEO, dan cocok dengan kata kunci yang diketikkan oleh user tersebut. Lalu yang terakhir ada peran penting SEO. Peran penting SEO yaitu yang pertama ada untuk meningkatkan brand awareness dan kredibilitas bisnis. Yang pertama itu, kesadaran akan brand bisnis Anda dapat meningkat jika Anda melakukan optimasi SEO. Karena dengan melakukan optimasi SEO pada website kita berpeluang untuk muncul di halaman pertama mesin pencari, sehingga brand bisnis kita akan mudah dikenal oleh calon pelanggan. Selain itu, dapat meningkatkan kredibilitas bisnis. Dengan menerapkan optimasi SEO, website kita akan dioptimasi secara menyeluruh, mulai dari SEO on-page, off-page, dan technical. Ketiga elemen ini dapat menghasilkan website yang dinilai positif dari sisi mesin pencari maupun pembaca. Lalu berikutnya ada traffic organik, cenderung lebih mudah untuk dikonversi. Dengan melakukan optimasi SEO, maka website berpeluang untuk mendapatkan traffic yang lebih banyak dari mesin pencari. Karena calon pembeli yang mencari produk dengan sendirinya, lalu masuk ke website kita. Maka hal ini membuat pengunjung website menjadi lebih relevan dan berpeluang untuk menjadi leads. Lalu berikutnya, mampu memberikan traffic lebih stabil dalam jangka panjang. SEO ini merupakan strategi marketing secara organik, sehingga dalam jangka panjang mampu memberikan traffic yang lebih stabil dibandingkan dengan traffic berbayar. Mungkin untuk traffic berbayar melalui Google Ads akan signifikan ketika iklan tayang, namun setelah itu traffic-nya bisa menghilang. Berbeda dengan SEO, yang mampu memberikan traffic lebih stabil. Namun, SEO ini membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan sampai hasilnya akan terlihat. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah strategi search engine optimization. Yang pertama adalah lakukan riset keyword. Dalam perencanaan mengembangkan situs, hal pertama yang kamu lakukan tentunya adalah perencanaan. Kemudian langkah selanjutnya yang sangat penting adalah apa yang orang cari saat mengetik keyword tersebut di Google. Bagaimana caranya? Kamu dapat melakukan riset keyword dengan menggunakan Google AdWords, yaitu Keyword Tools. Ya, layanan ini disediakan oleh Google secara gratis. Setelahnya, coba googling keyword tersebut dan lihat artikel seperti apa yang keluar. Umumnya tipe artikel tersebut akan sama dan ini bisa menjadi tanda seperti apa artikel yang biasa dicari oleh pengguna. Tapi tentunya bukan berarti kamu membuat artikel yang sama ya. 2. Gunakan domain berisi keyword. Dengan memasukkan keyword ke dalam domain tentunya akan membantu mesin pencari, itu search engine, untuk mengetahui fokus situs yang dibuat. Trik ini tentu akan sangat membantu dan menjadi rekomendasi untuk kamu coba.
3. Perhatikan plugins dari SEO. Ada beberapa plugins pendukung dalam situs yang dapat membantu SEO situsmu. Contoh beberapa plugins WordPress yang sangat membantu SEO situsmu adalah Yoast WP SEO atau All-in-One SEO Pack, Google XML Sitemaps, dan SEO Friendly Image. Yang keempat adalah buat konten berkualitas. Siapkan strategi konten berkualitas untuk membantu situsmu. Buat pembaca kamu menikmati semua konten situs terus-menerus. Sebaiknya kamu tetap melakukan update terhadap situsmu dengan konten yang original dan menarik bagi pembaca. Tentunya konten tersebut juga mesti bermanfaat dan mengandung keyword SEO. 5 adalah memanfaatkan media sosial. Media sosial memiliki peran penting di search engine. Salah satu kunci agar sukses di SEO bukan hanya membuat konten yang bagus, tapi juga berkualitas dan menarik untuk dibagikan. Yang keenam, bangun backlink. Algoritma Google akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Namun hal yang tidak akan pernah berubah dalam SEO adalah backlink. Oleh karena itu, bangunlah backlink yang berkualitas untuk situsmu. Hal ini bisa kamu lakukan secara terus-menerus dan bertahap. Saat membangun backlink untuk membuat situs adalah membangun yang berkualitas. Jadi gunakanlah waktu senggangmu untuk membangun backlink yang berkualitas dan perlu dilakukan secara terus-menerus dan bertahap. 7. Perhatikan penamaan gambar. Selain beberapa hal di atas, hal penting lainnya adalah dengan melakukan optimasi pada setiap gambar yang kamu upload dengan menyisipkan title text, ALT, dan menamai file gambar sesuai keyword SEO. 8 adalah memastikan situs memuat halaman dengan cepat. Dalam panduan strategi SEO bagi pemula yang tak kalah penting harus kamu perhatikan adalah mengecek kecepatan situs. Pasalnya menurut sebuah riset yang menunjukkan bahwa hampir 40% user meninggalkan situs yang dimuat lebih dari 3 detik. Untuk mengecek kecepatan situs ini, kamu bisa menggunakan tools Google Page Speed Insight untuk membantu mengetahui seberapa cepat halaman situsmu dimuat, serta mendapatkan saran yang bisa ditindaklanjuti untuk meningkatkan kecepatan situs tersebut. 9. Jangan lupa mencantumkan link. Setelah itu, jangan lupa juga untuk memasukkan link internal link dan eksternal link. Internal link adalah tautan suatu halaman ke halaman lain di situs yang sama. Sedangkan untuk eksternal link adalah tautan yang kamu cantumkan yang mengarah pada situs lain. Nah, baik internal link maupun eksternal link akan sangat membantu untuk situsmu. Internal link akan membantu meningkatkan engagement pengguna, menurunkan bounce rate, dan memudahkan Google untuk membaca halaman-halaman pada situsmu. Dengan eksternal link dapat membantumu untuk memperkuat isi artikelmu dengan mencantumkan sumber penulis artikel. Eksternal link yang berkualitas akan mempengaruhi poin relevansi dan tingkat kepercayaan suatu halaman. Dengan begini, maka SEO pada situsmu akan mendapatkan nilai positif dari Google. Nilai positif dari Google tentu akan cukup membantu dalam meningkatkan page rank kemudian traffic situsmu. 10. Gunakan LSI keywords. Google sekarang tidak hanya melihat kata kunci, namun juga memahami topik. Untuk memastikan bahwa Google semakin memahami topik konten, kamu gunakan LSI keyword dalam konten-konten yang kamu buat. LSI keyword adalah kata atau frasa yang berhubungan dengan target keyword kamu. Selanjutnya adalah kelebihan dari SEO. SEO merupakan alat promosi organik. Ini mengartikan jika pengunjung web merupakan orang yang sangat butuh produk atau sekedar informasi yang kita berikan di dalam website. Para pengunjung nantinya akan datang ke website bukan karena terpengaruh dengan iklan, dan pengunjung beranggapan jika web Anda adalah jawaban dari masalah yang sedang dihadapi. Untuk itulah konten yang baik, berkualitas, serta panjang akan menjadi penentu hasil atau tidaknya SEO. Apabila Anda bisa paham tentang kebutuhan dari pelanggan, maka Anda bisa sukses dalam menjalankan strategi SEO tersebut. 2 adalah meningkatkan rujukan menuju situs website. Ini nantinya bisa memperoleh banyak rujukan pencarian yang diberikan mesin pencari ketika Anda juga mempunyai tingkat visibilitas SEO yang sangat kuat. Hal ini bisa Anda lihat dari keyword yang tertarget. Kualitas dari sebuah konten sampai panjang dari konten tersebut yang bisa memberikan manfaat untuk pengunjung. Yang ketiga adalah SEO itu gratis. Ini menjadi kelebihan yang bisa Anda dapatkan dari SEO. Ketika Anda ingin menggunakan strategi SEO, maka Anda tidak harus mengeluarkan budget sama sekali seperti ketika Anda memiliki iklan Google
atau iklan pada media sosial. Meski begitu, hasil yang bisa dilihat tidak terjadi secara instan karena Anda tetap membutuhkan waktu serta kesabaran. Karena ini merupakan cara organik untuk menarik lebih banyak pengunjung dengan kekuatan konten dan juga SEO. 4 adalah untuk mendapatkan pengunjung yang tertarget. Dengan bantuan dari keyword atau kata kunci ketika membuat konten SEO friendly, maka nantinya pengunjung yang datang adalah pengunjung yang memang sudah benar-benar tertarget. Kemungkinan besar para pengunjung ini juga bisa diubah menjadi pelanggan atau calon klien Anda berikutnya. Yang kelima, meningkatkan visibilitas website. Dengan cara yang sangat mudah sekaligus gratis, website nantinya bisa memperoleh visibilitas yang jauh lebih tinggi. Untuk itu, strategi ini memang sangat tepat digunakan untuk website yang memang ditujukan untuk tujuan bisnis, sehingga Anda sebagai pemilik website bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dan pengunjung website juga semakin banyak. Yang keenam adalah memantau traffic pengunjung dengan lebih mudah. Dengan memakai SEO di website, maka bisa lebih mudah melihat serta memantau perkembangan dari traffic pengunjung setiap harinya. 7. Lebih mudah dikenal. Kelebihan lain dari SEO adalah bisa membuat website yang dimiliki jadi semakin mudah dikenal masyarakat atau pengunjung. Website yang sudah dioptimasi memakai teknik SEO nantinya akan membuat website tersebut lebih mudah dikenali pengunjung. Yang kedelapan adalah ada banyak software pendukung. Ada begitu banyak software pendukung yang bisa Anda pakai untuk memaksimalkan SEO. Ingat, berbagai tahap untuk mengoptimalkan website memang rumit. Meski memang sudah ada begitu banyak software pendukung yang bisa digunakan, Anda tetap harus bisa melalui berbagai tingkat kerumitan tersebut yang tentunya membutuhkan waktu tidak sedikit. Selanjutnya adalah kekurangan SEO. Tidak dapat dilakukan secara instan. Agar bisa memperoleh hasil web yang terindeks secara baik oleh Google, maka ini tidak bisa didapatkan secara instan karena membutuhkan waktu. Bisa saja waktu yang dibutuhkan tersebut sampai beberapa hari hingga berminggu-minggu agar hasilnya bisa terlihat. Kedua, memerlukan investasi tenaga serta waktu. Ada begitu banyak langkah dan juga tahap yang harus dilakukan untuk menampilkan SEO yang berkualitas, kuat, dan tentunya bagus. Untuk itulah banyak pemilik website yang menggunakan jasa SEO agar website yang dimiliki bisa terindeks secara baik oleh mesin pencari. 3. Membuat kompetensi yang sangat ketat. Perlu diketahui jika persaingan di dunia SEO sangatlah tinggi dan ketat. Ada banyak website yang semuanya mau memperoleh urutan terbaik dari mesin pencari. Ada jenis SEO yang menargetkan untuk lokal, nasional, dan ada juga yang untuk internasional. Jika persaingan pada kata kunci tertentu sangat tinggi, maka akan semakin sulit juga diindeks mesin pencari seperti Google. Yang 4, harus mengikuti perkembangan algoritma dan sistem kerja. Anda juga harus mengikuti perkembangan dari algoritma dan juga sistem kerja. Ini harus dilakukan supaya ketika search engine sedang mengalami perubahan, baik itu sistem kerja, ketentuan, atau algoritma, maka Anda bisa secepatnya mengedit website yang Anda miliki supaya tidak sampai bertentangan dengan aturan dari search engine tersebut. Yang kelima, sangat bergantung dari search engine. Yang dimaksud dengan masih bergantung dengan search engine adalah ketika melakukan proses SEO. Maka akan bergantung dari sistem kerja, algoritma, dan juga berbagai ketentuan yang diberikan search engine tersebut. Sementara untuk search engine yang dijadikan sebagai acuan dalam proses SEO adalah Google. Sebab menjadi search engine yang paling besar dan paling banyak dipakai. Jika memang terjadi kerusakan pada pusat Google, maka website yang Anda miliki juga bisa ikut rusak jika tidak cepat-cepat diselamatkan. Lalu cara melakukan yang selanjutnya adalah cara melakukan SEO terhadap website. Yang pertama adalah membuat konten yang berkualitas. Untuk melakukan teknik SEO on page, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat konten yang berkualitas. Konten yang berkualitas akan mendatangkan banyak pengunjung yang akan betah di website Anda. Yang kedua adalah temukan keyword yang tepat. Setelah membuat konten yang berkualitas, tentunya konten tersebut membutuhkan kata kunci atau keyword yang tepat agar konten yang dibuat dapat ditemukan di mesin pencarian. Bukan hanya konten, website yang Anda miliki juga menggunakan keyword yang tepat agar mudah ditemukan.
Tiga adalah buat judul halaman yang menarik. Selain keyword, hal yang perlu dioptimalkan dalam sebuah website yaitu membuat halaman yang menarik. Judul merupakan elemen yang akan dibaca oleh pengunjung pertama kali. Jika membuat judul yang menarik, maka pengunjung akan penasaran dengan isi dari konten tersebut. Lalu yang keempat, URL yang singkat dan deskriptif. Buatlah URL yang dapat mendeskripsikan isi atau konten dari suatu halaman website dan mengandung keyword. URL yang mengandung keyword dapat mempengaruhi peringkat website di mesin pencarian. Lalu yang kelima adalah meta description yang menarik. Meta description merupakan penjelasan singkat mengenai isi dari sebuah halaman website. Meta description digunakan pada hasil mesin pencarian untuk menampilkan gambaran singkat dari laman tersebut. Lalu yang ke-6, optimalkan media yang digunakan. Dalam sebuah website tentunya tidak luput dalam menggunakan berbagai media seperti gambar serta pelengkap. Penggunaan gambar atau video akan menjadi nilai tambah bagi website. 7. Penggunaan internal link. Penggunaan internal link dalam sebuah website juga merupakan hal yang dapat meningkatkan optimasi SEO. Karena secara bersamaan mesin mencari juga mendeteksi beberapa halaman secara bersamaan dan internal link membantu Anda dalam mengurangi bounce rate website. Lalu yang ke-8, gunakan social sharing. Langkah selanjutnya adalah dengan menyediakan social sharing atau menambahkan tombol share pada website. Dengan begitu, pengunjung dapat membagikan konten yang Anda buat ke sosial media mereka. Selanjutnya adalah indikator utama SEO. Yang pertama adalah domain factor. Domain adalah alamat suatu website. Sedangkan domain factor yaitu hal-hal yang berkaitan dengan domain yang berdampak pada performa SEO Anda. Apa saja domain faktor yang menjadi indikator SEO? Ejaan yang jelas dan mudah diketik. Dengan ejaan yang sederhana, nama domain akan lebih mudah diketikkan audiens dan mengurangi kemungkinan typo. Yang kedua, ukuran domain. Domain yang panjang akan terlalu rumit untuk dipahami baik Google maupun audiens. Seperti kayak contoh adalah tokonya unik dan cantik sekali.com. Usia domain. Sebenarnya usia domain tidak terlalu berpengaruh bagi SEO. Namun semakin Anda mengoptimasi website dari lama, SEO-nya akan semakin bagus. Yang keempat adalah sejarah domain. Jika Anda membeli domain yang pernah dipakai dan punya sejarah kurang oke, banyak aktivitas spam dan lain sebagainya, maka akan cukup berpengaruh terhadap performa SEO. Yang kedua adalah desain dan struktur website. Struktur website adalah susunan halaman-halaman penting di website termasuk elemen-elemennya seperti susunan isi, navigasi, link, dan layout konten, dan lain sebagainya. Tak sembarangan tertata, struktur website harus SEO friendly. Maksudnya website harus mudah diakses, cepat diakses, struktur website rapi, navigasi jelas, link yang mudah dikenali, judul konten dan URL unik, konten berkualitas, kombinasi warna yang pas, tampilan konsisten di browser, call to action yang jelas, form sederhana, terakhir adalah responsif atau bisa mobile friendly juga. Dengan menjawab seluruh kriteria website SEO friendly, Google akan menganggap situs Anda memiliki user experience yang baik dan layak disajikan ke audiens. 3. Keamanan website. SSL TLS. Sejak 2014, Google mengutamakan situs-situs yang aman bagi audiens. Cara Google mengenali keamanan situs yaitu dengan melihat apakah situs memasang SSL atau TLS atau tidak. Sebagai info, SSL TLS merupakan protokol keamanan untuk melindungi seluruh aliran data pada website. Website yang memasang SSL TLS
pasti punya tanda gembok pada URL di address barnya. Ada di sebelah kiri tulisan www.com. Yang keempat adalah kecepatan website. Sejak 2018, Google menetapkan kecepatan loading website di desktop, mobile, dan tablet sebagai salah satu indikator utama SEO. Setidaknya kecepatan website terbaik menurut Google yaitu sekitar 2 detik. Lalu, apa akibatnya kalau kecepatan website terlalu lambat? Kenyataannya, audiens itu tidak sabar menunggu. Mereka tidak akan sungkan mencari website lain daripada terlalu lama menunggu halaman website selesai loading. Yang kelima, penggunaan keyword. Anda sudah tahu bahwa keyword adalah indikator SEO yang cukup mendasar. Sebab memasukkan kata kunci ke Google adalah cara audiens menemukan website Anda. Biasanya pemula atau pakar SEO memilih keyword yang punya volume besar. Sebab volume besar mencerminkan banyaknya audiens yang mencari tahu informasi dengan kata kunci tersebut. Sayangnya, persaingan keyword bervolume besar cukup sulit. Apalagi bagi website-website yang baru rilis dan kalah dari situs yang sudah duluan punya traffic. Karena itu, strategi penggunaan keyword pun bergeser. Anda bisa membidik beberapa keyword sekaligus menggunakan LSI atau Latent Semantic Indexing atau long tail keyword. Yang keenam, topik konten. Indikator SEO berikutnya topik konten. Meski terlihat sepele, salah pilih topik konten bisa berakibat fatal. Anda bebas memilih topik apapun. Meski begitu, usahakan topik konten yang Anda pilih saling berkaitan. Kenapa harus begitu? Alasannya sederhana, yaitu semakin banyak konten dan topiknya saling berkaitan, semakin mudah mesin pencari memahami konteks website Anda. Ketujuh, search intent. Search intent adalah tujuan utama ketika menelusuri keyword pencarian. Sebagai contoh, ketika audiens memasukkan kata kunci jasa pembuatan website di Google, kemungkinan besar mereka sedang mencari layanan membuat website. Maka SERP akan menampilkan rekomendasi jasa pembuatan website paling terpercaya. Lain halnya jika audiens mengetikkan keyword tips membuka jasa pembuatan website. Mereka mungkin sedang tertarik membuka jasa pembuatan website atau mencari tahu cara memulainya bagaimana. Oleh sebab itu, SERP pun membawakan rekomendasi tips-tips membuka jasa pembuatan website. Yang kedelapan adalah struktur konten. Indikator SEO berikutnya adalah struktur konten. Salah satu cara Google untuk membaca konten Anda yaitu melihat penggunaan heading-nya. Heading adalah judul dari bagian artikel yang berisi informasi tertentu. Penggunaan heading pun tidak sembarangan. Meski ada H1, judul utama, hingga H6, subjudul, Anda harus memahami hierarkinya. Semakin mendekati H6, info yang Anda berikan pun harus semakin detail. Selain memudahkan Google membaca struktur konten, format heading akan memudahkan audiens dalam menangkap inti konten secara tepat. 9. Optimasi gambar. Salah satu elemen yang sering orang sepelekan padahal cukup berdampak pada SEO website yaitu gambar. Baik itu sampul konten, ilustrasi pendukung, video, ataupun format visual lainnya. Image SEO mampu mendongkrak performa website Anda, baik dari segi kecepatan hingga kemudahan ditemukan dari hasil pencarian. Sebab algoritma Google mampu membaca gambar yang Anda posting. Adapun cara mengoptimasi image SEO yaitu dengan memasukkan penamaan filenya tepat, memilih gambar dengan ukuran yang sesuai, dan sebagainya. 10. Struktur URL. URL alias permalink merupakan link yang akan mengantarkan audiens ke konten atau halaman website tertentu. Dengan struktur URL yang sederhana dan jelas kata kuncinya, maka mesin pencari semakin mudah dalam memahami topik halaman website tersebut. 11. Meta tag. Meta tag terdiri dari title tag dan juga meta description. Title tag adalah judul artikel yang muncul di hasil pencarian, sedangkan meta description yakni ringkasan konten Anda yang berada di bawah meta text. Karena meta tag adalah yang pertama audiens lihat sebelum masuk ke konten Anda, kehadirannya cukup penting. Dengan meta text, audiens dapat menilai apakah konten tersebut sesuai dengan maksud pencarian mereka atau tidak. Penting Anda tahu, karena ruang dari Google tersebut terbatas, ukuran meta text harus menyesuaikan. Title text yang terlalu panjang akan dipotong oleh Google,
Sedangkan meta description terbatas hanya 120 hingga 130 karakter saja. 12 adalah backlink. Pada bagian SEO off page, Anda sudah sekilas mengenal backlink. Backlink adalah link dari website tetangga yang mengarah ke website Anda. Indikator SEO ini cukup penting karena menjadi pertimbangan Google dalam menilai kredibilitas website. Ketika konten Anda dijadikan referensi oleh website lain, itu artinya isi konten yang Anda buat memang bermanfaat. Namun Anda tidak bisa asal saja mendapatkan backlink dari sembarang website atau blog. Pastinya situs yang memberikan backlink tersebut harus berkualitas. 13. Web spam. Web spam adalah komunikasi lewat website secara massal dan berlebihan. Misalnya membordir satu artikel pendek dengan ratusan keyword yang sama. Tujuannya untuk memenangkan persaingan SEO. Biasanya yang melakukan web spam adalah mereka yang belum terlalu paham cara kerja SEO ataupun orang yang ingin menaklukkan halaman pencarian secara instan dan curang. Google tidak menyukai situs yang banyak nge-spam, sebab web spam akan merusak user experience audience dan sekaligus menurunkan kredibilitas website. Selanjutnya adalah faktor-faktor SEO ranking. Faktor SEO ranking merupakan kriteria yang Google tetapkan mengevaluasi indikator SEO, di antaranya relevansi, yaitu ketertarikan hubungan antara kebutuhan audiens dengan informasi yang disediakan. Authority, yakni tingkat kredibilitas website atau konten dalam menyajikan info yang akurat dan relevan. Lalu ada value, merupakan kualitas website hingga konten untuk memberikan manfaat bagi audiens. Lalu ada user experience, yaitu pengalaman audiens ketika mereka berinteraksi dengan website dan seluruh elemen di dalamnya. Lalu indikator mana saja yang termasuk dalam Google Ranking? Bisa kita lihat dari tabel berikut ini. Faktor SEO-nya relevansi, cakupannya adalah penggunaan keyword topik, konten struktur, URL, meta tag. Untuk authority, domain, faktor keamanan, website backlink web, dan spam. Untuk value dari search intent-nya, lalu user experience yaitu dari desain dan struktur, website kecepatan, website optimasi, dan gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adelia. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh SEO tools. Yang pertama ini ada Google Keyword Planner. Ini tuh cocok pada saat kita ingin melakukan riset kata kunci dengan efektif dan juga berencana untuk menggunakan iklan. Dan yang kedua ada Google Trends. Ini tuh cocok pada saat kita ingin membuat konten terbaik sesuai dengan tren yang terhangat. Dan yang ketiga ada Google PageSpeed Insight. Nah, ini tuh cocok pada saat kita ingin memastikan website kita ini SEO-nya friendly dari sisi kecepatannya atau tidak. Dan yang keempat ada Yoast SEO. Yoast SEO ini cocok kita pasang di WordPress sebagai bantuan optimasi dari SEO on page dan technical. Dan yang kelima ada Google Search Console. Nah, ini tuh cocok pada saat kita ingin solusi praktis optimasi SEO on page dan SEO off page tanpa biaya. Dan yang keenam ada Google Analytics. SEO tools ini wajib untuk kita yang ingin memantau pola aktivitas pengunjung dan berapa lama berada di halaman website. Dan yang ketujuh ada Ubersuggest. Nah, ini tuh bukan hanya untuk SEO, namun juga cukup efektif untuk mendukung strategi iklan dengan informasi lengkap seputar ads, paid search, dan analisis kompetitor. Nah, yang ke-8 ada SEMrush. SEMrush ini cocok untuk kita yang ingin mengoptimasi SEO, baik di ranah on-page maupun off-page.
Nah, yang kesembilan ada Ahrefs. Nah, Ahrefs ini SEO tools yang cocok untuk audit website dan menganalisis kompetitor serta mendapatkan keyword baru. Dan yang 10 adalah Moz. Nah, SEO tools ini direkomendasikan untuk optimasi SEO secara lengkap dengan tampilan yang intuitif. Dan yang 11 adalah SEO Quakes. Nah, ini tuh cocok bagi kita yang menginginkan SEO tools yang terintegrasi dengan browser untuk memudahkan melihat performa setiap website dan potensi kata kunci. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan masuk ke demo dari salah satu SEO tools yang kami pilih. Oke, jadi di sini kita akan mulai demonya. Dan di sini kelompok kami menggunakan Google PageSpeed Insights sebagai SEO tools-nya. Di sini Google PageSpeed Insight ini dapat menjaga performa SEO dalam hal kecepatan website. Jadi kita bisa tahu tuh apa saja yang menyebabkan website kita menjadi lambat dan kita bisa perbaiki nantinya. Lalu dalam hal kecepatan website juga dapat mempengaruhi SEO karena lebih dari separuh pengguna internet di Indonesia menutup halaman website yang loadingnya itu lebih dari 3 detik dan 79 orang tidak mau berkunjung lagi ke website yang loadingnya itu lama. Dan sebenarnya ada beberapa tools lainnya yang biasa digunakan untuk mengecek kecepatan website. Namun kali ini kami menggunakan Google PageSpeed Insight karena menyediakan laporan yang akurat dibanding yang lain, yang paling akurat maksudnya. Dan Google PageSpeed Insight ini toolsnya itu kan resmi dari Google, jadi otomatis indikator penilaiannya juga sudah sesuai dengan standar Google. Dan di sini kita langsung buka saja website PageSpeed Insight. Sini kita contoh mau analisis kecepatan dari website sorotan, kita bisa masukkan aja alamatnya dan sini kita bisa analyze dan kita tunggu aja tuh sampai hasil analisisnya keluar. Oke, sekarang hasil analisisnya telah keluar dan kita bisa lihat sendiri kalau performa website sorotan saat dibuka di ponsel itu sangat rendah ya, yaitu 23, dan ini termasuk buruk karena biasanya kalau dikatakan sedang itu skornya bisa 50 sampai 89 dan kalau cepat bisa 90 sampai 100. Dan di sini kalau dibuka di desktop cukup baik, yaitu skornya 71 dan ini termasuk sedang. Jadi sini di Google PageSpeed Insight kita bisa lihat ada matriks apa saja yang mempengaruhi penghitungan gitu dari skor-skor performa kecepatan website tersebut. Dan di sini matriks pertama itu ada yang namanya Force Contentful Pine. Nah, matriks Force Contentful Pine ini merupakan matriks yang mengukur gitu waktu di mana gambar atau teks pertama muncul. Jadi di sini tuh mengukur gitu berapa lama browser akan merender bagian pertama dari konten setelah pengguna menavigasi ke halaman yang dituju. Jadi di sini kecepatannya itu cukup baik, yaitu 1,1 detik. Dan biasanya dikatakan cepat itu kalau nggak salah sih sekitar 0,05
0, berapa detik gitu baru dikatakan cepat. Nah, yang kedua ada matrix speed index. Nah, matrix speed index ini menunjukkan seberapa cepat isi halaman terlihat jelas selama pemuatan. Nah, jadi semakin rendah nilainya maka akan semakin bagus. Jadi di sini speed indexnya itu kecepatannya itu lumayan ya, yaitu 1,5 detik. Dan yang ketiga ada yang namanya Rajesh Contentful Paint. Nah, Rajesh Contentful Paint ini merupakan matriks yang mengukur waktu saat konten terbesar bisa berupa teks atau gambar mulai muncul di halaman browser. Dan sini cukup sedang yaitu 2,1 detik kecepatannya. Dan yang selanjutnya ada matrix time to interactive. Matrix ini tuh menunjukkan gitu waktu pertama yang menunjukkan sebuah halaman dianggap interaktif secara penuh. Jadi ini tuh merupakan durasi halaman hingga siap digunakan. Dan di sini dalam mengukur time to interactive sangat penting karena beberapa situs mengoptimalkan visibilitas konten dengan mengorbankan interaktivitasnya. Jadi dengan hal ini dapat membuat pengalaman pengguna menjadi kurang nyaman ya. Karena situsnya itu tampak sudah siap digunakan, namun ketika pengguna mencoba berinteraksi seperti ingin pergi ke halaman yang selanjutnya ataupun lihat gambar, maka si situs itu tidak merespon gitu dan tidak terjadi perubahan apapun pada website tersebut. Namun di sini website sorotan time into interaktifnya itu sudah sangat baik gitu, yaitu 1,8 detik. Dan yang selanjutnya ada total blocking time. Nah, total blocking time ini merupakan jangka waktu antara first contentful paint hingga waktu interaktif. Jadi ini tuh mengukur gitu total waktu halaman untuk merespon input pengguna seperti klik mouse, ketukan layar, atau penekanan keyboard. Dan di sini bagus juga total blocking time-nya itu yaitu 100 ms dan biasanya itu total blocking time itu batasnya sampai 130 ms kalau nggak salah, dan lebih dari itu maka termasuk sedang. Lalu yang selanjutnya ada cumulative layout speed. Nah, ini tuh merupakan matriks yang mendeteksi gerakan elemen yang terlihat di situs. Jadi ini tuh mengukur gitu stabilitas visual yang membantu mengukur seberapa sering pengguna mengalami perubahan tata letak yang tidak terduga. Nah, CLS ini jika rendah ini maka membantu memastikan gitu bahwa halaman itu menyenangkan. Nah, untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik, maka situs harus berusaha gitu memiliki skor CLS 0,1 atau kurang. Dan di sini CLS dari website sorotan ini sangat tinggi dan dikatakan buruk karena skornya itu 0,821. Lalu yang selanjutnya di sini kita bisa lihat gitu opportunities atau peluang untuk sebagai langkah gitu untuk meningkatkan performa dari kecepatan website kita. Dari sini Google PageSpeed Insight ini menyediakan beberapa saran-saran gitu yang berguna sebagai langkah untuk meningkatkan performa kecepatan pada website kita. Seperti di sini kita bisa gunakan format WebP and AVIF pada gambar dibanding kita gunakan format PNG atau JPG. Dan di sini gambar-gambar pada website sorotan kebanyakan itu pakai format PNG dan juga format JPEG. Dan sini
jika menggunakan format yang disarankan oleh PageSpeed Insight, maka kemungkinan besar akan menghemat gitu beban dari website tersebut, sehingga kecepatannya juga akan meningkat. Dan di sini juga bisa mengatur gitu ukuran dari gambar-gambar yang dimasukkan pada website kita. Kita harus seoptimal mungkin gitu dalam memperkirakan ukuran gambar pada website kita. Lalu yang selanjutnya kita bisa hilangkan resource yang memblokir render. Jadi kita pertimbangkan di sini untuk mengurangi atau mengganti jumlah plugin WordPress yang memuat JavaScript yang tidak digunakan di halaman website kita. Lalu yang selanjutnya itu kita bisa kurangi JavaScript yang tidak digunakan. Dan di sini kita bisa mengurangi dan mengganti jumlah-jumlah plugin WordPress yang memuat JavaScript yang tidak digunakan. Lalu yang selanjutnya itu sini terdapat diagnosis. Jadi ini tuh menampilkan gitu detail-detail kinerja website kita yang belum disebutkan di analisis sebelumnya. Jadi sini kita bisa lihat apa aja yang perlu diperbaiki dari diagnosis yang dimunculkan di Google PageSpeed Insight ini. Dan sini untuk memperbaikinya kita bisa klik run more, dan selanjutnya juga kita bisa lihat gitu audit apa aja gitu yang udah kita optimisasi sehingga website kita itu menjadi lebih cepat. Dan sini akan ditampilkan gitu apa aja sih hal-hal yang sudah kita lakukan sehingga kecepatan website kita ini sudah bagus performanya. Lalu yang selanjutnya kita bisa lihat di sini si kalkulator. Jadi kita bisa lihat tuh batas-batas skor dari matriks yang dimunculkan di Google PageSpeed itu dikatakan lambat, cepat, atau sedang itu bagaimana dari setiap matriksnya. Kita bisa tinggal atur aja ininya untuk melihatnya. Makanya kalau misalkan sudah dikatakan cepat semua atau ininya tuh warnanya hijau semua, maka otomatis skornya juga akan 90 ke atas gitu, bahkan bisa nyampe 100. Kalau misalkan skor dari setiap matriksnya itu sudah dikatakan baik. Lalu yang selanjutnya juga kita bisa lihat artikel gitu mengenai skor-skor performa pada Google PageSpeed Insight dari setiap matriksnya, dari gimana cara improve-nya dan lain sebagainya, kita bisa baca di sini. Lalu yang selanjutnya juga kita bisa lihat hasil matriks dari website sorotan pada saat dibuka di handphone itu seperti apa. Dan di sini hasil performanya itu sangat buruk, yaitu 23, karena matriksnya juga dikatakan
hasilnya lambat. Lalu di sini juga muncul gitu langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan performa dari website sorotan jika dibuka di ponsel. Dan ada diagnosis lainnya juga. Dan sini juga bisa lihat hasil auditnya. Jadi cukup sekian demo dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Jika ada sesuatu yang kurang, silakan kalian tanyakan. Sekian dan terima kasih.